Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah tulisan yang jujur aja bener-bener bisa bikin kita mikir ulang soal gimana cara kita memilih pemimpin di tahun 2029 nanti. Kita pinggirin dulu deh ribut-ribut politik sehari-hari, dan mari kita fokus ke esensi dasar dari apa artinya memilih seorang pemimpin. Pertanyaan besarnya tuh gini, gimana sih cara kita beneran menilai calon pemimpin masa depan kita? Sekarang kan kita sering banget ya dibanjiri tips dan trik di media, yang kadang cuma mentok di permukaan aja. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Nah, kita perlu gali lebih dalam, melampaui tips-tips superficial yang biasa kita dengar buat dapetin panduan yang jauh lebih esensial. Materi ulasan kita hari ini bersumber dari pemikiran mendalam seorang penulis bernama Sulung Nov. Tulisannya ini merangkum hasil pengamatan dan pengalamannya selama 3 dekade di dunia politik. 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mengeksplorasi gagasannya secara netral, mencoba memahami perspektif unik yang terbentuk dari rentang waktu dan pengalaman sepanjang itu. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama, miniatur pemerintahan Indonesia. Penulis kita ini memulai dengan sebuah premis inti yang super menarik. Daripada kita langsung ngelihat panggung politik nasional yang megah dan ruwet, beliau ngajak kita nengok ke halaman rumah kita sendiri. Ya, ke tingkat RT dan RW. Kenapa? Karena entitas ini sebenarnya adalah miniatur paling fundamental dari pemerintahan Indonesia. Ini satuan administrasi paling dasar dan yang paling penting, posisinya paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Argumen mikro ke makro yang diajukan di sini tuh tajam banget. Beliau bilang, logika yang kita pakai saat milih calon ketua RT atau RW yang bisa diandalkan, sejatinya sama persis loh dengan logika buat milih calon presiden atau gubernur. Esensi kepemimpinannya sama sekali nggak berubah, cuma skalanya aja yang jauh membesar. Masuk akal banget kan? Selanjutnya, mari beralih ke bagian kedua, analisis dua kandidat. Coba deh, kita bayangin ada sebuah skenario di lingkungan kita. Ada 2 tipe kandidat yang beda banget nih. Di satu sisi ada kandidat pertama. Orangnya pinter, CV-nya mentereng, dan sering banget diundang jadi narasumber acara di luar. Sibuk banget ngebangun resume. Tapi dampaknya, dia jarang nongol di kerja bakti karena jadwalnya bentrok terus. Fokusnya lebih ke urusan luar. Nah, sekarang kita lihat sebelahnya, kandidat kedua. Sama-sama cerdas, CV-nya juga bagus, tapi perbedaannya kerasa banget. Dia selalu ada buat warga. Kalau ada tetangga yang lapar, sakit, atau lagi butuh dana darurat, dia hadir. Dia ngerti banget masalah warganya dan sering langsung turun tangan tanpa banyak cincong. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, esensi pemimpin sejati. Kenapa sih ngebandingin 2 kandidat tadi itu krusial banget? Karena ini ngubah cara pandang kita dari sekedar ngecek daftar riwayat hidup di atas kertas, bergeser ke kriteria filosofis tentang kepemimpinan yang sesungguhnya. Penulis ngingetin kita ke sebuah jangkar moral, wasiat dari baginda Nabi, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Di atas kertas suara, 2 kandidat tadi mungkin sama-sama teredukasi. Tapi apa dong ujian tertingginya kalau kita ngomongin soal memimpin manusia? Nah, ujian tertingginya ada tepat di sini. Penulis ngasih argumen kuat kenapa kandidat kedua itu dianggap jauh lebih utama. Alasannya berbobot banget, karena seorang pemimpin itu urusannya langsung sama hal-hal yang nyangkut nyawa dan kelangsungan hidup. Kita ngomongin tetangga kelaparan, mendadak sakit, sampai yang terlilit utang. Ini kan masalah yang bisa ngubah hidup orang dalam sekejap. Dan kandidat kedua tadi bisa langsung hadir ngadepin itu semua, tanpa perlu nunggu disuruh, apalagi nunggu undangan resmi. Dari sini kelihatan jelas banget kontrasnya. Penulis ngebedain tipe pemimpin yang sibuk ngebangun citra buat dirinya sendiri, yang ujung-ujungnya malah ngebikin jarak sama masyarakat, dengan pemimpin sejati yang, mengutip langsung dari sumbernya nih, mau mengerti keadaan kita, meski tanpa kata. Sosok ideal itu ya mereka yang melebur, dan gak sok ngejaga jarak sama sesamanya. Lebih jauh lagi, penulis ngasih sebuah pengamatan yang cukup blak-blakan. Beliau bilang, sebenarnya titel si kandidat atau seberapa sering dia diundang ngomong di luar, itu nggak penting-penting amat. Loh kenapa? Karena di kenyataan hidup kita sehari-hari, hal-hal kayak gitu seringnya nggak ngasih dampak langsung ke komunitas yang lagi butuh bantuan nyata. Jadi, poin krusialnya ada di bagian keempat ini, paradigma baru pemilih 2029. Menuju pemilihan tahun 2029 nanti, kita seolah dituntut buat berpikir beda nih. Penulis ngelempar satu pertanyaan provokatif yang benar-benar pas buat kita renungin hari ini.
Coba tanya ke diri sendiri. Apakah kita udah ngerasa cukup puas milih calon pemimpin cuma dengan nempel dan majang fotonya di dinding rumah? Atau cuma ngejadiin wajahnya sebagai foto profil di media sosial buat ajang kebanggaan doang? Pada akhirnya, ini loh yang jadi inti pemikirannya. Kita dihadapkan pada pilihan, mau milih citra kosong yang cuma sekedar gambar tak bernyawa di dinding dengan segala pujian eksternalnya, atau kita bakal milih seorang pemimpin nyata yang benar-benar hadir pas kita lagi susah, yang menampakkan diri justru pas komunitasnya butuh pertolongan. Dan sebagai penutup, ulasan ini ngasih kesimpulan yang nendang banget. Penulis nekanin kalau eranya tuh udah berubah. Kita, sebagai masyarakat dan relawan, jangan lagi mau jadi pihak yang terus-terusan berkorban habis-habisan demi calon pemimpin. Dinamikanya harus dibalik. Calon pemimpinlah yang harus siap berkorban, bahkan rela mati-matian, demi kelangsungan hidup kita semua. Kira-kira sudahkah standar ini kita terapkan? Sekian ulasan kali ini. Semoga pembedahan materi ini ngasih Anda lensa baru yang tajam buat melihat masa depan kepemimpinan kita ya. Sampai jumpa!